Baru-baru ini satu isu yang menggemparkan apabila seorang turis Malaysia datang ke Indonesia dan mengatakan yang tidak sepatutnya. Nyataan ini menjadi satu topik perbualan. Komentar netizen Malaysia juga menghujat turis Malaysia berkenaan. Bukan hanya turis Malaysia, malahan warga kota Jakarta juga turut memberi respon ke atas kenyataan turis daripada Malaysia ini, guys. Kenapa perkara ini masih terjadi? Apakah karena kurangnya ilmu ataupun karena sikap yang menjadikan perkara ini menjadi sedemikian rupa? Rossi Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas cuplikan video daripada netizen Indonesia membahas seorang warga Malaysia yang datang ke Indonesia dan berkata yang tidak sepatutnya dia lontarkan, guys. Persoalannya, kenapa dan mengapa warga Malaysia ini berkata demikian? Ramai yang terkesan dengan kenyataan ini. Sepatutnya bukan seperti begini yang dia perlu posting dalam medsosnya, guys. Apakah daya, perkara telah pun terjadi. Walaupun dia coba menepis, namun apabila perkara telah berlaku, orang merasa sakit hati, orang merasa tidak puas hati, maka banyak kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh netizen Malaysia maupun netizen Indonesia. Dan pada kali ini saya ingin membahas satu cuplikan video daripada dua orang warga Indonesia yang mana mereka juga bukan menyebelahi siapa-siapa, tetapi mereka memberi pandangan sepatutnya seperti begini yang netizen Malaysia lakukan, bukan seperti mana yang telah pun dia lakukan, guys. Tanpa basa-basi, bagaimanakah nyataan daripada netizen Indonesia ini? Ayo saksikan cuplikan video ini. Okay, but this is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta gitu, yang dibilang Jakarta kotor segala macem. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang dia sampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh? Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain, karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya. I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini, yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke, kalau misalnya lo mau balas nih brutally honest review-nya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya, dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue, karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia, dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan atau apapun itu honest review lo, tapi nggak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga nggak bawa-bawa isu ras gitu loh.
Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down, karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingan ini tuh stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya. Yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang nggak ada orangnya yang nggak bau badan sama sekali. Nggak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu Iya, ya. Jadi guys. jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu. Yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu. Karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini terus kita jadi benci semuanya gitu, dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah Iya, saling betul, sirik, guys. nggak usah saling nyerang ya. Prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Nggak usah tetangga negara. Itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping, depan, belakang. Jakarta di rating 0/10 sama cewek Oke. Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari Aka tuh bukan menghina Hade. Oh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Setelah lu, kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, Iya, guys. bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuman ngerosting doang kan, nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satunya gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah dengar nggak sih Jakarta keras bos? Ya itu, hah? Terus lu pernah dengar nggak? Ih di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya. Grand Indonesia bisa lu sewa, tau gak lo? Kempinski bisa lu sewa, tau gak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Gak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA. Lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada, bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina, Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya, dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau gak lu? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, hah? Di kolong jembatan lo. Lu tinggal di Bantar Gebang lo. Demikianlah video
daripada dua netizen Indonesia guys. Orang pertama membahas tidak boleh menentang dengan menggunakan kaedah yang sama. Dan orang yang pertama dia cuba memberikan komentar yang menurut saya sangat berilmiah guys. Dia bermain dengan situasi sebuah negara. Yang mana orang pertama tadi, yang cowok, dia membahas tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan. Katanya membalas kejahatan dengan kejahatan itu menambah masalah. Harus berpikir lebih logik akal, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang coba dirungkai oleh cowok tadi sebagai seorang netizen Indonesia. Walaupun katanya memang satu postingan itu memberi impak kepada pemikiran warga yang melihatnya, memberi impak kepada perasaan orang yang mendengarnya. Namun katanya suatu perkara itu tidak semestinya dibalas semula. Harus ada titik positifnya, walaupun di sebaliknya banyak titik negatifnya guys. Itu antara intipati yang coba disampaikan. Dan cewek yang tadi itu dia coba membahas dan juga mematahkan hujah daripada netizen Indonesia ataupun turis daripada Malaysia yang mengatakan bahwa Indonesia itu katanya kotor. Indonesia itu katanya makanannya nggak enak. Indonesia itu katanya tidak ada pakaian yang dia mau beli. Satu perkara yang Anda perlu tahu. Saya warga Malaysia. Saya juga pernah datang ke Indonesia. Saya pernah ke PIK, saya pernah ke SCBD, saya pernah ke Sarina. Banyak tempat lagi yang saya pernah nak makan jajan di tepi jalan, di tepi alun-alun. Banyak tempat yang saya sudah merasai. Saya pernah naik Gojek di Indonesia. Dan semua itu pada saya satu perkara yang sangat menghiburkan. Pengalaman seperti begitu saya tidak dapat di Malaysia. Makanan aslinya coto Indonesia tidak sama dengan aslinya coto di Malaysia guys. Saya pernah makan coto di tepi jalan di Indonesia dengan di tepi jalan di Malaysia. Dan kata-kata daripada netizen Indonesia yang membahas tentang kata-kata daripada netizen Malaysia, pada saya dia berasas. Kalau katanya jelek, mesti ada sarannya. Kalau kata kotor, mesti ada sarannya. Kalau kata makanannya nggak enak, di mana yang ngerasa nggak enaknya itu. Mesti dibahas guys. Supaya mesti ada satu titik punca masalah dia. Dan kita mesti tahu bagaimana untuk mengatasi masalah berkenaan. Saya pernah datang ke Indonesia dan saya sendiri merasainya. Betul lah kata orang, mungkin dia sikap guys. Pada saya semua ini berpunca daripada sikap. Sikap tidak menghormati orang, sikap meninggi diri, sikap ego itu perlu diketepikan, perlu berpikiran terbuka. Hati kena bersih. Baru kita dapat menilai suatu perkara itu mengikut tempatnya, mengikut rasionalnya, mengikut percambahan ilmu yang kita miliki guys. Kebijakan daripada netizen Indonesia yang cowok tadi itu guys, pada saya sangat salut dengan dia. Karena dia berpikir secara positif. Dia mengambil semua negatif daripada turis Malaysia ini dijadikan sebagai satu perkara yang sepatutnya tidak dicontohi. Sama juga dengan komentar daripada cewek tadi yang mengatakan bahwa turis Malaysia yang satu ini, bukan semua guys. Yang satu ini berkata demikian karena kurang ilmunya guys. Itu antara intipati sepatutnya yang tidak berlaku guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.